Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat yang kini menjadi tugas pemerintah dan anggota Dewan, kita sudah terhubung secara virtual dengan Mas Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI dan Koordinator Pusat BMSI Muzamil Ihsan yang nanti akan segera bergabung bersama dengan kami. Saya ke Mas Jayadi Hanan yang sudah bergabung terlebih dahulu. Mas Jayadi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kami masih belum bisa mendengar suaranya nih, Mas Jayadi Hanan. Oh, sorry. Oke, baik. Sudah terdengar dengan jelas. Sorry, ini Mbak. ya, Mas Jayadi Hanan, ini kalau kita lihat begitu ya, kemarin kan DPR sudah menerima mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya, aspirasinya. Kemudian hari ini di Istana juga dikabarkan begitu ya, juga akan melakukan hal yang sama meskipun belum terjadi begitu. Nah, kalau menurut Anda sikap yang dilakukan oleh kemudian DPR RI, apakah sudah menunjukkan juga bahwa eksekutif maupun legislatif memang sudah terbuka setelah terjadinya unjuk rasa besar-besaran, atau memang karena adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya pada 31 Agustus lalu yang menyampaikan bahwa dari kementerian, lembaga, pemerintah ini harus dengan tegas begitu disampaikan untuk menerima segala bentuk aspirasi dari masyarakat, Mas Jayadi Hanan? Ya, kalau DPR dengan atau tanpa himbauan atau permintaan Presiden, memang ya DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, siapapun rakyat yang bersuara ya harus dia terima. Ya, jadi untuk menerima itu pertama-tama harus didengarkan dulu kan, apa sebenarnya. Kemudian seperti kata Presiden Prabowo itu didengar, dicatat, kemudian tidak lanjuti. Gitu. Nah, jadi sudah benar saya kira langkahnya. Ya, masyarakat yang menyampaikan aspirasi, terutama salah satu inti dari protes kemarin kan aktor intinya adalah mahasiswa kan. Iya. Dan berbagai tuntutan yang mereka sampaikan semuanya kan masuk akal gitu. Pemerintah bisa menindaklanjutinya gitu. Karena itu pemerintah dan DPR sangat wajar harus gitu mencatat dan menerangkan dengan baik-baik, lalu mempersiapkan bagaimana cara menindaklanjutinya baik dalam jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang atau menengah gitu. Dan kebetulan kan kalau kita merujuk ke apa yang disebut dengan tuntutan 17+8 itu kan para mahasiswa atau para protester ini kan sudah membaginya menjadi dua kan. Ada yang segera, ada yang dalam waktu 1 tahun gitu. Ya, nah kita juga sebetulnya Mas Jayadi ini kita sudah mengundang dari anggota Dewan begitu ya, namun sampai dengan dialog kita saat ini masih belum ada yang bisa bergabung begitu ya. Sangat disayangkan sebetulnya untuk kita kemudian bisa mengklarifikasi juga dan juga mengetahui sampai dengan mana langkah-langkahnya. Tapi tadi Anda sampaikan bahwa langkahnya memang sudah tepat begitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Namun terkait dengan respon yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR kemarin, ada 3 begitu yang menerima dari pihak mahasiswa. Responnya yang Anda lihat seperti apa? Apakah ini sudah mulai menunjukkan adanya keseriusan, Mas Jayadi Hanan? Kalau serius apa enggak itu kan harus kita lihat ke depan ya. Karena kan sekarang baru tahap menerima dan mencatat, ya kan? Karena akan terlihat serius kalau betul-betul ada tindak lanjutnya gitu ya. Jangan sampai berhenti di hanya menerima dan mencatat aspirasi itu aja. Yang penting kan tindak lanjutnya apa. Jadi respon pemerintah itu kan bisa bersifat retorik ya. Jadi atau simbolik, atau yang lebih bersifat substansi. Nah, yang diharapkan oleh masyarakat dan mahasiswa itu bukan hanya yang simbolik ya, tapi yang bersifat substansi. Apa itu artinya substansi? Substansi artinya memang dicermati itu satu-satu tuntutan-tuntutan itu. Kan 17+8 itu kan sebetulnya nama saja ya. Dia bisa jauh lebih banyak dari itu, cuman pemerintah dan DPR ya untuk sementara ini bisa berfokus pada yang 17 dan 8 itu. Misalnya ada yang bisa segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun DPR. Misalnya kan menghentikan kekerasan aparat ya. Itu kan bisa tuh ditindaklanjuti langsung. Membebaskan para demonstran. Kalau demonstran-demonstran itu ditahan dengan alasan yang tidak
hanya karena mereka menjadi ikut demo yang punya alasan yang jelas itu kan harus segera dibebaskan juga. Lalu yang misalnya soal investigasi terhadap korban-korban jiwa yang muncul, itu kan harus juga itu kan bisa langsung ditindaklanjuti. Ya, lalu aparat yang diduga melanggar HAM itu kan bisa langsung ditindaklanjuti dan seterusnya. Jadi keseriusan DPR maupun pemerintah itu akan terlihat kalau hal-hal yang bersifat jangka pendek seperti saya sebutkan tadi itu langsung ditindaklanjuti. Sementara kalau hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang atau menengah itu kan kita beri kesempatan untuk juga ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal waktunya. Misalnya Undang-Undang Perampasan Aset kan itu salah satu tuntutannya kan, pemerintah sudah berjanji baik DPR maupun tadi kan di wawancara yang ditampilkan oleh BTV itu Pak Yusril mengatakan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dimasukkan ke dalam prolegnas, baik itu nanti dijadikan usul inisiatif pemerintah maupun usul inisiatif dari DPR. Jadi itu saya kira menurut saya itu sinyal-sinyal yang positif. Cuma ya tentu harus kita lihat bagaimana tindak lanjut berikutnya. Apakah semua janji atau sinyal-sinyal pesan-pesan itu betul-betul ada langkah-langkah konkretnya dalam beberapa waktu ke depan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan, itu kan harus kita lihat. Dan tuntutan-tuntutan ini kan sifatnya tidak hanya sekali jadi, dia harus dikawal terus-menerus oleh teman-teman mahasiswa, oleh teman-teman aktivis, oleh para pemerhati pemerhati sosial dan sebagainya. Ya, artinya tidak bisa dengan kita hanya kemudian melakukan gerakan begitu ya hari ini, akan tetapi kemudian setelah hal-hal tersebut diterima, memang disampaikan begitu akan dilakukan prosesnya, akan dikoordinasikan dan dijalankan. Namun kita tetap harus mengawal hal tersebut. Nah, namun Mas Jayadi Hanan, ini kalau kita lihat terkait dengan deadline dari 17+8, memang dari tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa pada saat pertemuan dengan 3 wakil ketua DPR RI begitu, memang sebetulnya beragam begitu ya. Masing-masing organisasi mahasiswa ini memiliki tuntutannya. Sementara kalau untuk yang 17+8 ini memang diinisiasi oleh sejumlah influencer begitu. Namun memang kalau saya lihat dan juga dicermati dari tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa pada saat menghadap ke anggota dewan kemarin ya, dan dengan yang ada di 17+8 sebetulnya sama begitu ya, termasuk semuanya. Dan kemudian kalau kita lihat perbedaannya hanya ada pada tenggang waktunya. Di 17+8 ini disampaikan ada tenggang waktu sampai dengan 5 September begitu. Yang kita tahu nanti akan besok begitu ya, artinya tinggal waktu 1 hari lagi. Sementara tadi kita lihat dari para influencer begitu, ini sudah berada juga di depan gedung DPR ini untuk kemudian ditemui oleh beberapa anggota dewannya seperti Diah Pitaloka dan juga Andre Rosiade begitu, dan disampaikan. Sementara mereka memang belum menanggapi secara khusus begitu ya terkait dengan 17+8 ini, karena mereka tetap harus mendapatkan dokumentasi resminya terdahulu, laporannya terlebih dahulu, sehingga memang kalau dari timelinenya apakah masih memungkinkan untuk bisa dikejar oleh DPR RI kita untuk bisa menuntutnya? Iya, kan timeline. Mohon tunggu terlebih dahulu, kita tahan dahulu, kita akan mendengarkan konferensi pers yang ada di Istana. Itu 110% kita sudah berikan. Baseline-nya adalah 100% di 2024 ditambah dengan 10% di tahun 2025. Nah, kemarin saya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan SKK, dengan Pertamina. Kita juga sudah memutuskan bahwa kalau masih ada kekurangan dari swasta, bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman Pertamina agar semuanya bisa teratasi. Gitu ya. Ini kan gimana Pak? Ron 92 sama 98 juga mulai ini Pak. Ron 92 sama 98 stoknya juga mulai terbatas. Enggak, saya kemarin baru selesai rapat kok sama mereka. Bentuk kolaborasi. Tapi bentuk kolaborasinya seperti apa Pak? Nanti B2B, nanti dibicarain ya. Kalau yang manggil Pertamina sama swasta minggu depan gimana Pak? Bahas apa Pak? Ada respon soal 17+8 Pak? Baik sebagai ketum Golkar maupun Pak Bahlil bikin udah mau maghrib ya. Komentar 17+8 dong Pak. Ya, Pak. Pasal biar dengan mahasiswa Pak. Menghargai
perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. Ya. Pak, Golkar akan ajukan KPAW Pak Adis Kadir atau gimana dari Pak? anggota DPR itu gimana Pak? Pak Adis sampai dengan hari ini statusnya nonaktif dan beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun termasuk gaji. Dia bakal diganti Pak. Memungkinkan akan jadi anggota DPR lagi Pak, aktif. Masih jalan. Saya maghrib dulu ya. Pak, berarti memungkinkan Mas Maghrib Pak, bagaimana Saya Pak? sholat maghrib dulu ya. Oke, baik, Mas Jayadi Hanan, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, saya ingin menanyakan, tadi sudah kita lihat begitu ya, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ternyata kalau kita perhatikan, tidak hanya dari Menteri Bidang Hukum dan juga Keamanan saja yang kemudian dipanggil ke istana begitu untuk menghadap ke Presiden, tapi juga ada Menteri SDM juga. Apa yang kemudian Anda analisa terkait dengan hal ini, Mas Jayadi Hanan? Ya, saya kira kan pemerintah, Presiden itu harus mengecek ya, apakah kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat itu tetap berjalan normal pasca adanya demonstrasi besar kemarin gitu. Termasuk di dalamnya kan persediaan energi dan sebagainya. Karena faktor itu kan terkait dengan ekonomi kan. Kita tahu bahwa situasi ekonomi masyarakat kita masih sulit, masih mengalami berbagai macam kendala gitu, maka kalau misalnya aspek yang terkait dengan energi itu tidak tersedia dengan baik, itu kan itu bisa menimbulkan masalah juga kan gitu. Misalnya gas melon yang berwarna hijau itu seperti dulu kan pernah kejadian tuh, langka, tidak bisa didapatkan di mana-mana, itu kan bisa menimbulkan masalah juga. Dan saya kira semua hal itu perlu dicek, termasuk persediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti energi atau yang lainnya. Ya, oke, baik. Mas Jayadi Hanan, sebelum menjawab pertanyaan terkait dengan deadline 17+8, apakah kemudian masih memungkinkan untuk masyarakat tuntut, di mana kalau DPR tadi menyatakan perlu ada dokumen resmi dulu begitu ya yang masuk ke pihak DPR. Kita akan menyapa, sudah ada dari Muzamil Ihsan dan dari Koordinator Pusat BMSI, Mas Muzamil, Mas Ihsan. Sudah mendengar suara dari studio? Baik, nampaknya masih belum bisa tersambung. Kita perbaiki lagi kendala komunikasinya. Mas Jayadi Hanan, silahkan ditanggapi terkait dengan deadline dari 17+8 yang kemudian ketika kita menuntut hal tersebut, begitu ya, deadline-nya perlu ada dokumen resmi yang masuk ke DPR terlebih dahulu. Kalau aspirasi masyarakat itu sebenarnya tidak harus berdokumen resmi, yang penting dicatat aja sama DPR. Dan itu kan sudah berkembang, sudah banyak beredar di media segala macam. Kan kalau kita kelompokkan menjadi lebih substantif, berbagai tuntutan masyarakat itu kan paling nggak bisa kita kelompokkan ke dalam berbagai sejumlah isu ya. Pertama misalnya isu yang terkait dengan demokrasi dan HAM. Ya, apa saja yang terkait di sini, yang terkait dengan demo kemarin, itu kan bisa dicatat. Tidak harus jumlahnya 7 dan 8 kan, bisa jadi lebih banyak gitu yang bisa diidentifikasi. Yang kedua isunya itu kan terkait dengan reformasi DPR dan partai politik ya, termasuk soal fasilitas DPR, anggaran DPR, tunjangan, kemudian perbaikan dari partai politik maupun struktur sistem di DPR, itu kan semua terkait. Tuntutan para masyarakat secara umum juga terarah kepada perlunya reformasi TNI dan Polri misalnya ya. Itu kan disuarakan. Apa saja yang terkait dengan reformasi TNI dan Polri itu kan bisa diidentifikasi oleh pemerintah, baik melalui apa yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh analisis yang mereka bisa lakukan. Lalu soal reformasi hukum dan
KKN. Itu juga kan disuarakan juga oleh banyak pendemo kemarin. Itu juga harus dicatat dan diidentifikasi oleh pemerintah maupun DPR. Yang juga tak kalah penting misalnya hal-hal terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kan itu salah satu penyebab mendasar mengapa masyarakat banyak turun ke jalan kan, karena situasi masyarakat ekonominya, kesejahteraannya sedang tidak baik-baik saja, tetapi kemudian mereka melihat ada kesenjangan dengan apa yang dimiliki atau yang dinikmati oleh para pejabat pemerintah termasuk DPR. Saya kira itu kan yang mesti diperhatikan. Jadi tidak harus ada dokumen resminya dari siapa itu kan gitu. Yang penting semua aspirasi masyarakat itu dicatat, lalu para masyarakat mahasiswa yang memberikan tuntutan ya mengawalnya, itu yang penting saya kira. Namun yang saya maksud adalah artinya kan ada konsekuensi juga begitu ya akan dihadapi oleh DPR karena sudah ada tenggang waktu sampai dengan 5 September 2025 ini, Mas Jayadi Hanan. Ketika hal tersebut memang artinya sudah dituntut begitu oleh masyarakat terkait dengan 17+8 ini, bagaimana kemudian ketika pihak DPR tidak bisa memenuhi dari apa yang ada dari 17 poin tersebut begitu ya pada saat esok 5 September nanti, Mas Jayadi Hanan? Penting DPR dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menjalankannya dan sudah ada langkah-langkah konkret untuk melaksanakannya, kan gitu. Deadline itu menurut saya adalah desakan dari masyarakat untuk dilakukan secepat-cepatnya gitu, agar serius itu, sehingga gini, masyarakat tuh barangkali ya seringkali mungkin trauma sama DPR atau pemerintah kan gitu. Ketika didesak dengan protes, janjinya akan menjalankan atau memperbaiki diri, berubah, tapi setelah protes selesai lalu balik lagi. Kan itu yang dikhawatirkan. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang berdemo tidak mau itu terjadi lagi. Mereka ingin pemerintah, DPR betul-betul menunjukkan keseriusan dan punya langkah-langkah konkret untuk itu. Adapun soal tenggang waktunya lewat sehari 2 hari kan itu, atau lewat seminggu, itu kan soal bagaimana itu dijelaskan gitu. Kita tanyakan langsung apakah kemudian jika DPR tidak memenuhi deadline tersebut dari 17+8, apakah kemudian ya memiliki tuntutan baik dari elemen masyarakat lainnya maupun itu mahasiswa begitu ya, akan melakukan apa? Kita tanyakan langsung kepada Mas Muzabil Ihsan selaku Koordinator Pusat BMSI. Mas Ihsan sudah bisa bergabung bersama dengan kami? Halo, sudah. Oke, baik. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya begitu ya. Nah, Mas Ihsan, ini kan ada tuntutan dari 17+8, meskipun kita tahu 17+8 ini memang diinisiasi oleh sejumlah influencer, sementara kalau untuk dari organisasi mahasiswa lainnya memang memiliki tuntutan tersendiri, namun yang kita cermati memang dalam isi tuntutan 17+8 pun terkandung begitu dari tuntutan-tuntutan mahasiswa lainnya. Nah, kalau begitu mungkin dapat disampaikan dari Mas Ihsan terkait dengan intisarinya dari 17+8 ini apa, dan yang kemudian harus segera didesak begitu ya kepada DPR RI maupun pemerintah apa saja, Mas Ihsan. Kemudian juga jika tidak bisa mengakomodir begitu sampai dengan deadline yang disampaikan selama 1 minggu, apa yang akan terjadi, Mas Ihsan, konsekuensi? Ya, terima kasih Kak. Terkait dengan 17+8, dan saya rasa juga apa yang disampaikan sama Kakak tadi selaras ya, ketika kita cermatin bersama 17+8 ini dengan tuntutan-tuntutan di berbagai aliansi mahasiswa, kemudian Cipayung dan lain sebagainya, ini ada kesamaan yang sama gitu. Nah, terkait dengan mengkerucutnya seperti apa gitu ya. Nah, kita berbicara tentang krisis kemanusiaan dan demokrasi. Kemudian yang kedua, kita juga di dalamnya berbicara tentang krisis legislatif dan moralitas DPR, karena kita yakin DPR hari ini gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat gitu, representasi dari rakyat. Kemudian yang ketiga, kita juga mengkelompokkannya dari krisis kebijakan sosial dan ekonomi, karena kebijakan pemerintah ini kita melihat masih banyak yang berpihak kepada para elit dan memperdalam ketimpangan sosial yang ada. Kemudian yang keempat,
ini dari berbagai tuntutan kita melihatnya adalah ancaman terhadap reformasi sektor keamanan dan demokrasi. Karena yang kita lihat ada upaya ya menormalisasi keterlibatan militer dan polisi dalam ranah-ranah sipil, dan itu yang kita sayangkan sehingga masuk ke dalam tuntutan-tuntutan yang 18 bersetuju dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima terkait dengan provokasi dan kerusuhan, situasi diperkeruh oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, kemudian yang menyebar hoaks dan melakukan penjarahan serta tindakan diskursus ini merusak legitimasi gerakan mahasiswa ataupun gerakan rakyat yang murni menyuarakan aspirasinya. Terakhir yang kita inginkan adalah supremasi sipil. Krisis multidimensi hanya bisa diatasi dengan menegakkan supremasi sipil, saya rasa ya, memastikan aparat tunduk pada otoritas demokratis dan kebijakan negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Seperti itu, Kak. Oke, baik, itu intisari dari poin-poin 17+8, begitupun tadi juga sama seperti yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan. Namun Mas Iksan, setelah kemudian kemarin begitu ya menemui perwakilan teman-teman mahasiswa dari DPR RI, ini langsung bergerak pihak DPR RI, anggota perwakilan rakyat kita langsung mengadakan rapat untuk membahas tuntutan-tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang disampaikan. Kalau teman-teman mahasiswa sendiri menilai apakah ini sudah menjadi langkah yang patut diapresiasi dari DPR. Satu, mungkin langkahnya patut diapresiasi atau tidak, dan kemudian kedua, kalau dari responnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari mahasiswa menilainya seperti apa? Ya, nilainya adalah, Kak, kalau selagi itu adalah tindakan-tindakan yang positif, tindakan-tindakan yang baik atas permasalahan yang hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat, saya rasa patut diapresiasi gitu kan. Tetapi kita sebagai mahasiswa harus terus mengkawal dan agar kebijakan-kebijakan yang kita rasa masih tidak berpihak kepada rakyat ini akan terus kita kawal gitu kan. Mungkin ada tadi dibahas deadline dan sebagainya. Saya rasa 17 yang menjadi tuntutan deadline sampai tanggal 5 September itu adalah lebih kepada perilaku mereka gitu, bukan kebijakan-kebijakan jangka panjang. Saya rasa patut untuk memang diberikan deadline supaya ada komitmen yang dikeluarkan oleh pemerintahan hari ini terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, seperti itu, Kak. Kemudian jika deadline tersebut tidak bisa dipenuhi oleh DPR RI ataupun mungkin bisa dipenuhi namun sebagian? Ya, kita akan terus bangun konsolidasi, bangun komunikasi ke seluruh mahasiswa melalui aliansi-aliansinya untuk menanggapi ketika pemerintah hari ini tidak mampu dalam menjalankan persoalan-persoalan atau menuntaskan persoalan-persoalan yang ada sampai dengan tanggal 5 September. Saya rasa hari ini ya pemerintah sudah memberikan langkah yang kita lihat ya dengan melakukan rapat kabinet dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus terus mengkawal kiranya seluruh tuntutan yang kemarin kita sampaikan bisa dapat terlaksana, bisa dapat benar-benar dibicarakan dan dipertimbangkan bagi negara kita, seperti itu. Ya, kita tetap terus, intinya kita tetap sebagai mahasiswa terus mengkawal apapun yang tindakan-tindakan ataupun respon-respon yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani segala persoalan yang terus terjadi sampai dengan saat ini, seperti itu kan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan begitu ya, bahwa deadline ini sebetulnya ada sebuah trust issue kepada anggota Dewan, bahwa memang ketika adanya tuntutan begitu direspon, diterima begitu, namun pada selanjutnya mungkin akan tidak berlanjut begitu saja begitu, kemudian juga tenggelam begitu saja. Itu yang kemudian tidak kita inginkan, agar tuntutan-tuntutan ini benar-benar terlaksana dan mendapatkan hasil yang konkret. Lantas Mas Iksan, ini kan disampaikan setelah adanya pertemuan dengan anggota DPR RI, nanti juga dari pihak mahasiswa akan bertemu juga dengan pemerintah. Sampai dengan saat ini direncanakan kan ini akan dilakukan hari ini, Mas Iksan, ini sudah terlaksana atau belum, dan informasinya sebetulnya seperti apa sih? Oke, saya mendapatkan informasi hari ini akan ada pertemuan dengan eksekutif, disampaikan kemarin langsung oleh pimpinan DPR RI waktu kita hadir di gedung DPR. Nah, informasi yang sampai ini kami dapatkan, ini insya Allah kabarnya jam 7 malam ini akan ada pertemuan dengan eksekutif gitu ya, diwakili di dalamnya, dihadirin oleh perwakilan dari setiap instansi mahasiswa ataupun kelompok-kelompok Cipayung Plus
yang hadir nantinya di dalam forum tersebut. Tetapi saat ini kita masih tetap menunggu kabar baiknya, dan kita menunggu apa yang menjadi prioritas yang akan kita sampaikan nanti, seperti itu. Terakhir saya ingin ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, ini luar biasa kalau kita lihat dari seluruh elemen masyarakat cukup solid begitu ya, menggaungkan tuntutan-tuntutannya agar kemudian bisa diakomodir oleh baik itu dari legislatif maupun eksekutif. Tapi saya ingin meminta tanggapan Anda dan juga pandangan Anda terkait dengan peran mahasiswa maupun dari gerakan sipil begitu ya, melalui BMSI maupun organisasi mahasiswa lainnya begitu. Gerakan sipil ini punya daya dorong yang cukup kuat untuk kemudian memaksa perubahan, mendesak suatu agar terjadinya pembenahan. Mas Jayadi Hanan, silakan singkat saja. Harus beri apresiasi yang tinggi kepada teman-teman mahasiswa ya, juga elemen-elemen masyarakat sipil, karena demokrasi pemerintahan yang baik itu tidak akan berjalan dengan seharusnya kalau tidak ada kontrol gitu ya. Saat ini mungkin kita bisa mengeluh bahwa kontrol di internal DPR itu kan sangat kurang, karena hampir semua partai itu kan menjadi anggota koalisi pemerintah. Nah, dari mana kontrol yang bisa kita harapkan adalah dari elemen-elemen masyarakat sipil yang di dalamnya termasuk kemudian teman-teman mahasiswa. Karena itu kita harus apresiasi itu, dan kita berharap bahwa energi teman-teman mahasiswa, energi masyarakat sipil untuk terus mengawal apakah tuntutan-tuntutan yang disuarakan tadi itu betul-betul ditindaklanjuti dengan serius atau tidak, itu energinya tetap akan ada sampai ya kapanpun itu gitu. Tentunya kita kawal segala tuntutan yang saat ini begitu ya tengah diperjuangkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Mas Jayadi Hanan maupun Mas Ihsan, terima kasih banyak.